Andai aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Assalamualaikum sahabat santri. Selamat datang di channel John Santri. Semoga sahabat santri selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini, kita akan mempelajari kutipan nasihat dari Imam Syafi'i. Andai aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu. Kutipan Imam Syafi'i tersebut menggambarkan keinginan seseorang untuk berbagi pengetahuan atau kebijaksanaan dengan orang lain. Menyuapkan ilmu di sini bisa diartikan sebagai proses mengajarkan atau mentransfer pengetahuan. Kata kusuapi menunjukkan tindakan yang dilakukan dengan penuh perhatian dan kasih sayang, layaknya orang tua yang menyuapi anaknya. Hal ini menyatakan bahwa jika beliau memiliki kemampuan untuk memberikan pengetahuan yang berharga kepada seseorang, beliau akan melakukannya dengan sepenuh hati. Ini menekankan pentingnya pendidikan dan pembelajaran serta keinginan untuk membantu orang lain berkembang dan memahami dunia lebih baik. Secara lebih luas, kutipan ini bisa diinterpretasikan sebagai panggilan untuk berbagi pengetahuan dan membantu sesama. Ini adalah pengingat bahwa ilmu adalah hadiah yang berharga dan harus dibagikan dengan murah hati untuk meningkatkan kehidupan orang lain. Dalam banyak budaya, pengetahuan dianggap sebagai salah satu bentuk kekayaan yang paling berharga karena dapat membuka pintu kesempatan dan memperkaya pengalaman hidup seseorang. Bagaimana caranya kita bisa berbagi ilmu dengan orang lain tanpa terkesan menggurui? Pertama yaitu mendengarkan dengan penuh perhatian. Ketika Anda berbicara dengan seseorang tentang suatu topik, pastikan Anda memberikan perhatian penuh pada apa yang mereka katakan. Dengarkan dengan tidak hanya mendengar kata-kata mereka, tetapi juga mencoba memahami perspektif dan pengalaman mereka. Ini menunjukkan rasa hormat pada pendapat dan pengalaman orang lain. Kedua yaitu bertanya tentang kebutuhan dan minat. Sebelum Anda memulai berbagi informasi atau saran, tanyakan kepada orang tersebut apa yang mereka butuhkan atau minati. Dengan cara ini, Anda dapat menyesuaikan pengetahuan yang Anda bagikan agar relevan dan bermanfaat bagi mereka. Hal ini juga membantu memastikan bahwa Anda tidak memaksakan informasi yang tidak diinginkan atau tidak relevan. Ketiga yaitu berbicara dengan sikap rendah hati. Penting untuk mengakui bahwa meskipun Anda mungkin memiliki pengetahuan dalam suatu bidang, Anda tidak tahu segalanya. Berbicaralah dengan sikap rendah hati dan terbuka untuk belajar dari orang lain. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mengundang orang lain untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan mereka. Keempat yaitu gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Saat berbagi pengetahuan, hindari menggunakan jargon atau istilah teknis yang mungkin tidak dikenali oleh orang lain. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga informasi yang Anda sampaikan dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Kelima yaitu berbagi pengalaman pribadi atau cerita. Menggunakan pengalaman pribadi atau cerita untuk mengilustrasikan konsep atau pelajaran
dapat membuat informasi menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Orang lebih mungkin terhubung dengan cerita-cerita pribadi dan hal-hal konkret daripada hanya fakta atau teori. Keenam yaitu berikan ruang bagi kontribusi orang lain. Ketika Anda berbagi pengetahuan, pastikan Anda memberikan kesempatan bagi orang lain untuk berkontribusi juga. Ini bisa berupa meminta pendapat mereka, mendengarkan pengalaman mereka, atau mengajukan pertanyaan untuk memicu diskusi. Dengan cara ini, Anda menciptakan lingkungan kolaboratif di mana setiap orang merasa dihargai dan diakui. Ketujuh yaitu terbuka terhadap pertanyaan dan diskusi. Jadilah terbuka terhadap pertanyaan dan diskusi tentang topik yang Anda bagikan. Jangan ragu untuk meminta masukan dari orang lain dan berbagi pandangan yang berbeda. Diskusi yang aktif dan terbuka dapat memperluas pemahaman dan memperkaya pengalaman belajar bagi semua orang yang terlibat. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, Anda dapat berbagi pengetahuan dengan orang lain secara efektif tanpa terkesan menggurui. Dalam hal berbagi ilmu, terdapat beberapa hal yang sebaiknya dihindari agar proses berbagi informasi tersebut dapat berjalan dengan lancar dan efektif. Beberapa hal yang perlu dihindari dalam berbagi ilmu antara lain: pertama, sikap sombong. Hindari sikap sombong atau meremehkan orang lain ketika berbagi ilmu. Ini dapat membuat orang lain merasa tidak nyaman atau tidak dihargai dan juga dapat menghalangi proses pembelajaran yang efektif. Kedua, memaksakan pendapat. Jangan memaksakan pendapat atau keyakinan pribadi kepada orang lain saat berbagi ilmu. Setiap orang memiliki perspektif dan pengalaman yang berbeda. Ini penting untuk menghormati perbedaan tersebut dan membuka diri terhadap sudut pandang yang beragam. Ketiga, mengkritik secara tidak bermartabat. Hindari mengkritik atau menyalahkan orang lain secara tidak bermartabat saat berbagi ilmu. Kritik yang bersifat membangun dan disampaikan dengan cara yang sopan dan menghormati lebih efektif daripada kritik yang bersifat merendahkan atau menyerang. Keempat, mengabaikan kebutuhan audiens. Setiap orang memiliki tingkat pengetahuan dan minat yang berbeda. Hindari mengabaikan kebutuhan dan minat audiens Anda saat berbagi ilmu. Lebih baik memahami latar belakang dan kebutuhan mereka sehingga Anda dapat menyampaikan informasi dengan cara yang lebih relevan dan bermanfaat bagi mereka. Kelima, menjadi terlalu teknis atau abstrak. Hindari menggunakan bahasa yang terlalu teknis atau abstrak yang mungkin sulit dipahami oleh audiens Anda. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti sehingga informasi yang Anda sampaikan dapat diakses oleh sebanyak mungkin orang. Keenam, membagi informasi yang tidak diverifikasi. Pastikan informasi yang Anda bagikan sudah diverifikasi dan memiliki dasar kuat. Hindari menyebarkan informasi yang tidak terbukti atau bersifat meragukan, karena hal ini dapat membingungkan atau bahkan merugikan orang lain. Ketujuh, mengabaikan pertanyaan atau umpan balik. Jangan mengabaikan pertanyaan atau umpan balik dari orang lain saat berbagi ilmu. Pertanyaan dan umpan balik dapat menjadi kesempatan untuk memperjelas konsep atau memperjelas lebih lanjut.
dan juga dapat membantu Anda memahami kebutuhan dan kekhawatiran audiens Anda. Dengan menghindari hal-hal tersebut, proses berbagi ilmu dapat menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat. Baiklah, pada tahap akhir, kita akan mencoba menggali hikmah dari kutipan Imam Syafi'i, yaitu, "Andaikan aku ditakdirkan mampu menyuapkan ilmu kepadamu, pasti kusuapi engkau dengan ilmu." Kutipan tersebut mengandung beberapa hikmah yang mendalam dalam pandangan Islam. Yang pertama adalah nilai tinggi ilmu. Dalam Islam, ilmu memiliki nilai yang sangat tinggi. Allah menyerukan manusia untuk mencari ilmu sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakan. Al-Quran juga menegaskan bahwa orang-orang yang memiliki pengetahuan dan keimanan yang lebih tinggi adalah mereka yang lebih dekat dengan Allah. Oleh karena itu, kutipan tersebut menggarisbawahi pentingnya ilmu sebagai sumber harta yang harus diperjuangkan. Kedua yaitu sikap rendah hati dan kesantunan. Kutipan tersebut mencerminkan sikap yang rendah hati dan santun dalam menyampaikan ilmu kepada orang lain. Ungkapan menyuapkan ilmu menunjukkan bukan hanya memberikan ilmu secara kasar atau sombong, tetapi dengan penuh kelembutan dan kesopanan. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya berfokus pada memberi, tetapi juga pada cara kita memberikan ilmu kepada orang lain. Ketiga yaitu pentingnya keterbukaan dalam menerima ilmu. Ungkapan tersebut juga menyoroti pentingnya keterbukaan dalam menerima ilmu. Ketika seseorang menyatakan keinginannya untuk menyuapi orang lain dengan ilmu, itu juga menunjukkan bahwa orang tersebut siap untuk menerima ilmu tersebut dengan lapang dada. Ini mengajarkan kita untuk bersikap rendah hati dan tidak sombong dalam menerima pelajaran dari orang lain. Keempat yaitu komitmen untuk berbagi ilmu. Kutipan tersebut menggambarkan komitmen yang kuat untuk berbagi ilmu dengan orang lain. Dalam Islam, berbagi ilmu adalah suatu amal yang sangat dianjurkan dan dapat menjadi sumber pahala yang besar. Dengan berbagi ilmu, kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain dan memperluas kebaikan yang telah kita peroleh. Kelima yaitu semangat memberikan manfaat. Lebih dari sekadar memberikan informasi, kutipan tersebut menekankan pentingnya memberikan manfaat nyata kepada orang lain melalui ilmu. Dalam Islam, memberikan manfaat kepada sesama adalah tindakan yang sangat mulia dan diberkahi. Ketika kita berbagi ilmu dengan niat yang tulus untuk memberikan manfaat kepada orang lain, itu merupakan salah satu cara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Yang keenam yaitu pembelajaran yang berkelanjutan. Ungkapan kusuapi engkau dengan ilmu juga menyoroti konsep pembelajaran yang berkelanjutan. Dalam Islam, proses belajar dan mengajar tidak pernah berhenti. Setiap individu diharapkan untuk terus meningkatkan pengetahuannya dan berbagi pengetahuan tersebut dengan orang lain. Hal ini menciptakan lingkungan yang dinamis dan memungkinkan pertumbuhan spiritual yang berkelanjutan bagi individu dan masyarakat. Dengan demikian, kutipan tersebut tidak hanya mengandung hikmah tentang pentingnya ilmu dalam Islam, tetapi juga mengajarkan nilai-nilai seperti rendah hati, komitmen untuk berbagi ilmu, semangat memberikan manfaat, dan pentingnya pembelajaran yang berkelanjutan.
Baiklah sahabat santri, semoga pembahasan ini bermanfaat untuk kita. Jika Anda mempunyai pengalaman atau pendapat lain, silakan ketik di kolom komentar. Karena pengalaman atau pendapat sahabat santri sungguh sangat membantu kita untuk belajar menjadi lebih baik. Jika sahabat santri menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe. Dan bagikanlah video ini supaya bermanfaat. Terima kasih sudah mengunjungi channel John Santri. Wassalam.